Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya. Eh, di soal 143 kita bahas singkat aja. Seorang laki-laki 59 tahun, nyeri dada, 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Tidak ada faktor resiko kecuali eks merokok dan sudah berhenti selama 3 tahun. Jadi dadanya 2 jam ya. Oke, so ini adalah ECG-nya. Oke, itu biasa kita lihat irama sinus apa enggak? Kita lihat 1P dikutul 1 QRS. 1P dikutul 1 QRS. So, irama sinus. Berapa kali per menit? Kira-kira 1, 2, 3, 4 ya. 4 lebih sedikit, jadi mungkin sekitar 70 kali per menit lah ya. Aksis normal enggak? 1 positif, FF-nya positif. So, aksis normal. PR interval, sepertinya normal. QRS lebar, di V1 nggak ada, V6 nggak ada. Kemudian kita lihat uh, ventricular hypertrophy. Ventricular hypertrophy, kalau kita pakai yang simple, pakai Lion yang sederhana, saya kira nggak ada. Ya, teman-teman boleh cari, misalnya pakai yang lainnya. And then kita masuk ke koroner. Nah, di sini ya sesuatu yang agak krusial di sini karena pasiennya nyeri dada ya. Kita pasti harus pastikan pasien ini ada koroner apa enggak. So kita cari ada ST elevasi apa enggak. Kita lihat di sini ada ST elevasi, ST elevasi, ST elevasi. Memang kalau kita lihat di V1, V2 kelihatannya nggak terlalu tinggi. Kita ingat kalau di V2, V3 pakai beberapa kriteria, kalau bisa sih di atas 2 mili gitu ya. Tapi ketika kita lihat di ini kan separuh ya, ingat ini separuh bro. Lihat, ini kalau ini 1, maka kita lihat benar di sini ST elevasi dan lebih dari 2 mili, kurang lebih sekitar 2 mili di sini ya. 2 mili ini sekitar 2 mili. So, ini memang ada ST elevasi di V1. V1 nggak terlalu ya, tapi V2 sama V3 ini khas dan saya kira ini ST elevasinya kurang lebih sekitar 2 mili. And then kita lihat ada T inversi yang dalam di V4, V5, V6, 1 dan AVL. Yang kalau kita sebut ini sebagai left ventricle hypertrophy, kok kayaknya ya kalau pakai kriteria yang simple kalau Lion ya kayaknya kok nggak masuk ya. Itu. Jadi kemungkinan mengarah ke arah iskemia menurut saya. Dan kalau kita lihat di 3 ada gelombang Q, di AVF ada gelombang Q juga. Jadi mungkin apa ini? Apakah ini STEMI atau yang lain? Nah, kita lihat. Jadi troponininya itu 24,4. Di mana dia relatif di gray zone. Ya. Kalau lebih dari 100 di rumah sakit kita ini baru betul-betul suatu aja. Ini di gray zone meningkat. Tapi bisa aja karena dia meningkat karena belum terlalu tinggi karena dia kurang dari 2, masih sekitar 2-3 jam kan. Kadang-kadang troponin pada awal-awal itu belum sangat naik tinggi gitu. Seharusnya sih kalau memungkinkan dilakukan serial troponin ya. Kemudian dari fototorak. Fototorak kesannya sih apa namanya? Pinggang jantung mulai agak mendatar di sini dan apex agak tertanam sedikit. Mungkin CTR kurang lebih sekitar 55%. Ada slightly cardiomegaly. Nah, satu hal kita mau lihat tadi di ST elevasi di V1 sebenarnya sudah pernah tak share nih di beberapa soal yang lalu. Saya kira teman-teman kayak Mbak Dwi Atika, teman-teman yang lain udah baca dan saya kira udah pinter-pinter untuk memastikan ini kira-kira ke arah STEMI atau enggak. Yaitu penelitian ini dari Dr. Smith bahwa kita lihat rasio dari KRS dengan T-wave. Ya, kalau satu, gini kalau saya paling gampang sih lihat di 1 lit ya. Kalau di 1 lit lebih dari 1 sama dengan 0,36 maka ST elevation is predicted. Tetapi ini tetap tidak 100%. Sensitivity-nya 91, sensitivity sekian. Nah, kita lihat contohnya intinya gini. Nah, ini adalah gelombang QRS-nya. Nah, ini adalah T-nya. Nah, misalnya kita lihat nih, yang paling khas misalnya di lead V2 ini yang paling tinggi ya kemarin ya. Atau kita tarik garis di sini. Tarik garis di sini. Nah, ini ada berapa? 2, ini 3. Jadi total ada 5. 5 per berapa? Ini 1, 2, 13. 5 per 13. Kalau dihitung 5 per 13 ini di atas 0,36. Saya lupa berapa. Tadi kayaknya Mbak Atika udah sempat ngitung dia dapat 0,38 kalau nggak salah ya. So, memang kita kecurigaan dia suatu STEMI. Anteroseptal. Tapi ya karena ini
tetap di DD dengan LV aneurysm ya. Jadi disinilah kita harus agak wise dalam mengimplementasikan guideline gitu. Kalau kita bilang guideline ST elevasi, kalau di guideline malah nggak ada loh, penelitiannya Dr. Smith ini nggak ada loh di guideline. Jadi kalau di guideline ST elevasi udah masukkan aja streptase atau parameter PCI gitu. Ya itulah makanya saya selalu setiap kali presentasi bilang bahwa teman-teman baca guideline, baca evidence base, tapi harus ngerti patofisiologi, harus membaca juga cukup banyak sehingga ketika menterapi pasien kita tidak melakukan kesalahan gitu ya, maaf ya. So sinus 69 kali per menit, aksis normal, recent STEMI anteroseptal mungkin karena sudah ada gelombang Q ya. Walaupun tadi responnya sih 2 jam ya. DD-nya LV aneurysm, ischemia anterior yang lain dan inferior. Menurut saya ini old myocard inferior. Waktu itu di UGD diberikan DAPT, nitrat, heparin, statin, bisoprolol, ekosito, dan angiografi. Tadi ECG yang awal tadi sebenarnya bukan awal masuk sekali ya. Dia kurang lebih sehari setelah berikutnya setelah saya kasih bisoprolol. Ketika waktu masuk heart rate-nya sekitar 90 kali per menit. Kemudian saya lakukan ekosito. Di sini memang kita dapatkan apa? Sesuai dengan dugaan kita, kita dapatkan daerah di apex dan anteroseptal yang agak bulging gini. Nah, ini adalah khas untuk gambaran suatu LV aneurysm. Walaupun tidak sangat khas. Ada LV aneurysm yang gede banget. Ya. Nah, ini dari posisi lain. Nah, ini. Ini menipis di daerah sini, menipis. Dan lihat di daerah posteriornya juga gerakannya, terutama yang di apex kurang bagus ya. Di sini masih bergerak, di sini kurang bagus. Jadi memang betul-betul ada infarct di posterior. Nah, ini posisi dari apical four chamber. Kita lihat daerah apex ini sama sekali tidak bergerak. Dan lihat ada, tadi ada kelihatan ada trombus nih. Ini trombus nih. Ketika kita melihat ada trombus, berarti kemungkinan memang ini bukan sesuatu yang akut. Biasanya trombus agak lama terbentuk ya. Bisa hitungan hari, 2 hari, 3 hari gitu. Kalau hitungan jam ya teorinya sih belum terbentuk ya. Tadi kan 2 jam kan nyerinya kan ya. Nah ini ada trombus, berarti kemungkinan memang sudah benar-benar lama gitu ya. Nah, kita hitung trombusnya ukurannya sekian. Dapatnya di mana ya? Tapi ukurannya nggak kepotong tadi biar namanya ada kelihatan. Kemudian kita lakukan angiografi. Pertama kita dapatkan dari segmen kanan, right coronary artery. Kita lihat RCA ini ada lesi. Dan RCA ini memberi kolateral ke LAD. Oh, artinya LAD-nya udah ada masalah. Kita lihat di sini apa sih yang di kanan ini kita dapat. Nah, tadi teman-teman kalau lihat ada stop. Nah, di daerah sini ada significant stenosis. Dan kalau kita ulang-ulang, ini di sini ada hazy, ada putih-putih di sini, berarti di sini ada trombus. Jadi sebenarnya culpritnya malah di RCA, bukan di LAD, karena LAD-nya udah kolateral, berarti udah lama itu. Dan benar ini memang LV aneurysm. Tetapi maksudnya timnya tuh tim 3, dia flow-nya lancar bagus. Cuma memang kalau kita lihat di sini posterolateral branch-nya nggak ada. Jadi ini yang ada adalah posterior descending artery, tapi posterolateral branch-nya di sini tidak ada. Berarti yang kanan juga pernah ada infark, tapi yang sekarang ini yang terjadi pada yang kanan adalah lihat, Oke, nah ini ada hazy di sini. Tadinya dia mungkin ada slow flow atau mungkin oklusi di inferior malah di RCA sebenarnya, bukan di LAD gitu ya. Karena dia ada hazy. Kenapa kok nyeri? Karena gini. Nah, kita lihat nanti yang kiri ya, baru kita bisa cerita. Nah, ini left circumflex. Ada critical lesion di sini. Tapi dan left circumflex ini memberi kolateral ke kanan juga. Ini. Artinya ini kanan dan kiri saling membantu. Kenapa? Yang kanan karena tadi posterolateral branch-nya nggak ada kan. Kemudian ini posisi. Nah, ini left anterior descending-nya sama sekali nggak ada. Ini turun ke bawah nggak ada. Kita lihat posisi lain. Nah, ini di sini ini nggak ada. Nggak ada. Jadi LAD-nya betul-betul CTO, chronic total occlusion, karena sudah didapat dari kanan tadi ya. Jadi pasien ini apa sih yang terjadi pada beliau ini? Jadi RCA ini sebagai donor vessel. Nah, donor vesselnya kemarin bermasalah, ada hazy thrombus gitu di situ.
Satu hal ketika ada TIMI 3, artinya ada tadi alirannya udah cukup baik, kita sebenarnya manfaat trombolitik tidak sebanding dengan resikonya. Lihat ini. Ini walaupun ada hazy di situ, ada kayak bakal trombus atau mungkin X trombus di situ, ketika kita lakukan trombolitik sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Antara manfaat sama risiko tidak sebanding di sini nih. Jadi untunglah kita tidak melakukan trombolitik. Kalau kita lakukan trombolitik, ya sebenarnya kurang bermanfaat pada pasien karena sebenarnya dia udah TIMI 3 ini. Dengan pemberian heparin sama antiplatelet. Jadi pilihannya adalah pada pasien yang kita masih ragu, menurut saya segera dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai. So, pasien ketika pulang saya berikan DAPT, ramipril, bisoprolol, nitrogliserin, atorvastatin hydrus, trimetazidin, spironolakton. Trombusnya bagaimana? Nah, karena ini menurut saya masih fokus utamanya sekarang adalah pada lesi di RCA, di mana yang apa namanya? Saya akan mengurangi resiko terjadinya event trombus di RCA. Yang terbukti secara evidence base adalah DAPT. Kalau misalnya kalau trombusnya di LV itu dengan DAPT aja tidak bisa. Dia butuh misalnya warfarin atau simak. Tetapi kita melihat risk bleeding pada pasien ini bagaimana gitu ya. Dan pada saat ini ya ini agak tidak ada guideline yang bilang harus triple dengan itu. Kalau AF lah itu mungkin bisa, tapi kalau enggak ya AF yang dilakukan PCI itu harus 3. Tapi kalau menurut saya dengan LV trombus ini saya fokus dulu untuk mencegah trombus di RCA. Nanti kemudian mungkin 1 bulan setelah DAPT baru kita kombinasi antara antiplatelet plus misalnya antikoagulan gitu. Kemudian untuk treatment definitif pada pasien ini, pada beliau ya opsinya sebenarnya adalah bypass surgery karena merupakan triple vessel disease dengan low ejection fraction. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.